Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran Sulfia Nur Oktaviani melalui channel YouTube. Nah, hari ini kita akan belajar fisika kelas 11 SMA, kelas 11 IPA, terkait materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Pertemuan sebelumnya atau di YouTube sebelumnya sudah diposting materi serta pembahasan latihan soal 1. Nah, yang belum lihat silakan dilihat, silakan dipahami. Kita lanjut ke pembahasan latihan soal 2. Sebatang kayu yang masanya diabaikan dikerjakan gaya pada titik A, B, dan C seperti gambar. Jika diketahui sin 37 derajat sama dengan 0,6, nah, di sini ada 3 buah gaya pada gambar, ada F1, F2, dan F3. Hitunglah besar momen gaya terhadap titik pertama, poros A, poros B, poros C, dan pusat massa batang AC atau tengah-tengah batang. Kita bahas satu persatu, bagaimana jika porosnya adalah poros A. Nah, jika bingung, di sini kan panahnya itu ada yang ke atas, kemudian ada yang ke bawah. Nah, ini ibaratnya bisa kita perpanjang panahnya, anggap seperti ini. Kemudian ini ke bawah, anggap seperti ini. Nah, porosnya A, ini adalah sebagai poros. Kita lakukan proses untuk melihat arahnya, arah putaran. Nah, kalau porosnya A, ini ada gaya kedua menuju ke poros A, itu putarannya berlawanan arah jarum jam. Kemudian dari F3 menuju poros A, itu putarannya searah jarum jam. Nah, ini dasar kita untuk menentukan perhitungannya. Nah, karena di sini terdapat 3 buah gaya, kita buat sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Nah, sigma torsinya F1 sin theta kali R1 ditambah F2 kali R2 ditambah F3 kali R3. Kemudian F1-nya adalah 12 sin 37 karena sudutnya 37 derajat. Jarak gaya terhadap poros A untuk F1 itu adalah tepat di poros, berarti kita buat 0. Nah, ini tadi berlawanan kita buat negatif. 4 F2-nya 4 dikali jaraknya dari gaya ini menuju poros adalah 20 tambah 20, 40 cm, ubah ke meter, berarti 0,4. Nah, untuk F3 ini gayanya ada 8 Newton, kemudian jarak dari F3 ini menuju poros itu adalah 40 tambah 20 tambah 20, 80. Nah, berarti 0,8 diubah ke meter. Setelah itu kita hitung, 12 kali sin 37 kali 0 hasilnya 0, kemudian 4 kali 0,4 hasilnya min 1,6, 8 kali 0,8 hasilnya 6,4. Nah, ini kita hitung min 1,6 ditambah 6,4 hasilnya 4,8 Newton meter. Putaran kayu searah jarum jam karena hasilnya bernilai positif. Oke, bagaimana kalau misalnya poros B? Poros B nih, berarti kita analisis dulu gayanya dari A menuju B searah jarum jam, dari F2 menuju B berlawanan arah jarum jam, dan dari F3 menuju B searah jarum jam. Nah, kita lihat sigma torsinya, kita buat aja dulu seperti ini lengkap, kemudian kita analisis. F1 sama dengan 12 sin 37 kali 0,2. Kenapa? Karena jarak dari F1 menuju poros B itu 20 cm, berarti kita ubah ke meter 0,2. Nah, berikutnya F2 4, jarak menuju B juga 20 cm, berarti 0,2. Negatif karena berlawanan arah. F3 8 Newton, kemudian 0,6 jaraknya karena dari C, dari F3 ini menuju B itu 40 tambah 20, berarti 60 cm, 0,6. Dan putarannya searah jarum jam, nilainya positif. Nah, hasilnya 12 kali 0,6 kali 0,2 adalah 1,44. 4 kali 0,2 hasilnya min 0,8. 8 kali 0,6 hasilnya 4,8. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 5,44 Newton meter. Ini soal ketiga, poros C.
Nah, untuk poros C kita analisis juga arahnya dari F1 ke C, F2 ke C, dan F3-nya. Sigma torsinya kita lihat, kemudian kita analisis. Ini semuanya searah jarum jam, berarti ya 12 sin 37 kali 0,8 karena ini 12, sudutnya 37, jarak dari A ke poros C itu seluruh panjang batang berarti 80 cm, 0,8. F2 4, jaraknya 0,4, kemudian F3-nya karena berada di poros berarti 0. Nah, ini kita hitung hasilnya 12 kali 0,6 kali 0,8 tambah 4,04 tambah 4 kali 0,4 tambah 8 kali 0 itu hasilnya 5,76 ditambah 1,6 ditambah 0 hasilnya 7,36. Yang terakhir, bagaimana jika porosnya terdapat di pusat massa batang atau tengah-tengah batang? Nah, jadi kan panjang batangnya 80 cm, berarti tengah-tengahnya adalah 40 cm. Anggap ini sebagai poros, di mana yang terletak ada F2. Kita lihat. Ya, di sini dari F1 menuju poros, dari F3 menuju poros. Kenapa ini tidak ada? Karena dia tepat berada di porosnya F2. Nah, di F1 sin theta kali R1, F2 kali R2, tambah F3 kali R3, seperti biasa. Nah, kita lihat ini putarannya searah jarum jam, makanya positif. 12 sin 37 kali jaraknya adalah 20 tambah 20, 0,4. Nah, untuk F2 karena beradanya tepat di poros, jaraknya 0. Jadi nanti hasilnya bakalan 0. Kemudian F3-nya adalah 8. Ya, 8 jaraknya itu 40 cm menuju poros yang tengah-tengah berarti 0,4. Hasilnya 12 kali 0,6 kali 0,4 tambah 4 kali 0 ditambah 8,0 kali 4, 8 dikali 0,4 itu hasilnya 6,08. Nah, kebetulan semuanya putaran kayu searah jarum jam karena menghasilkan nilai yang positif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.